Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Albertus Dwi Haryadi and my class management 22A and PM 2241061 and this video main presentation uji hipotesis. Pengertian dari uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan suatu prosedur statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau kesimpulan tentang suatu pernyataan yang diajukan terkait dengan populasi berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Pada dasarnya, uji hipotesis terdiri dari dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan asumsi bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada efek yang signifikan atau tidak ada hubungan antara variabel yang diuji. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan bahwa ada perbedaan efek yang signifikan atau hubungan antara variabel yang diuji. Tujuan uji hipotesis. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan bukti statistik yang diperoleh dari data sampel terkait dengan pernyataan atau hipotesis yang diajukan terhadap populasi yang lebih besar. Beberapa tujuan hipotesis antara lain: 1. Pengujian kebermaknaan statistik. Uji hipotesis membantu menentukan apakah perbedaan atau hubungan yang diamati antara variabel dalam sampel itu signifikan secara statistik ataukah hanya terjadi karena kebetulan semata. Yang kedua, pembuktian atau penolakan hipotesis. Melalui uji hipotesis, kita dapat menguji hipotesis nol dan mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya berdasarkan bukti statistik yang ditentukan dari sampel. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Dalam lingkungan bisnis atau penelitian, uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh bukti-bukti statistik yang objektif, mengurangi pengambilan keputusan berdasarkan asumsi semata. Yang selanjutnya, yang keempat, generalisasi terhadap populasi yang lebih besar. Hasil dari uji hipotesis yang valid dan reliable dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar dan memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang lebih besar. Yang kelima, mendukung proses ilmiah. Uji hipotesis merupakan bagian integral dari metode ilmiah dan proses penelitian. Hal ini membantu memvalidasi atau menolak asumsi-asumsi yang diajukan dalam teori atau hipotesis. Yang keenam, mengukur kekuatan variabel-variabel terkait. Uji hipotesis memungkinkan untuk mengukur seberapa kuat hubungan atau efek dari variabel-variabel tertentu, membantu dalam pemahaman karakteristik hubungan antar variabel dalam populasi. Yang ketujuh, menetapkan pandangan statistik yang objektif. Uji hipotesis membantu dalam menetapkan pandangan statistik yang lebih objektif dan ilmiah dalam pengambilan keputusan daripada sekedar mempercayai persepsi atau asumsi semata. Langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, perumusan hipotesis. Mulai dengan merumuskan hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan antara variabel, serta hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan yang diinginkan untuk diuji. Yang kedua, penetapan level signifikansi. Tetapkan level signifikansi sebelumnya
biasanya 0,05 atau 0,01, yang akan diuji untuk menentukan apakah hasilnya signifikan secara statistik. Yang ketiga, pemilihan jenis uji statistik. Tentukan jenis uji statistik yang paling sesuai untuk pernyataan penelitian dan tipe data yang digunakan. Misalnya, uji T untuk perbedaan mean, uji Chi-square untuk hubungan antar variabel, kategorikal, dan sebagainya. Yang keempat, pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Yang kelima, analisis data. Gunakan metode statistik yang sesuai untuk menganalisis data sampel seperti uji T, uji ANOVA, uji Oiskor, atau uji regresi, tergantung pada pertanyaan penelitian dan jenis data yang ada. Yang keenam, hitung statistik uji. Hitung nilai statistik uji berdasarkan rumus yang sesuai dengan jenis uji yang digunakan. Yang ketujuh, hitung nilai p-value. Hitung nilai p-value yang menunjukkan seberapa kuat bukti yang didapatkan dari sampel terhadap hipotesis nol. Nilai p-value dibandingkan dengan level signifikansi yang ditetapkan. Yang ke-8, pengambilan keputusan. Jika p-value lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan, maka kita menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Jika p-value lebih besar dari level signifikansi, kita gagal menolak hipotesis nol. 9. Interpretasi hasil. Jelaskan hasil uji hipotesis secara jelas dan terperinci, termasuk implikasi dari keputusan yang diambil terhadap pertanyaan penelitian. Yang ke-10, buatlah kesimpulan tentang apakah hipotesis nol ditolak atau diterima berdasarkan bukti statistik yang ada, serta interpretasi hasil yang relevan. Tipe-tipe uji hipotesis. Yang pertama, uji T atau t-test digunakan untuk menguji perbedaan antara rata-rata dua kelompok atau perbedaan antara rata-rata yang sama kelompok yang diukur pada dua waktu atau kondisi yang berbeda. Yang kedua, uji Chi-square, yaitu menguji hubungan antara variabel kategorikal. Misalnya, apakah ada hubungan antara dua variabel seperti jenis kelamin dan preferensi politik. Yang ketiga, uji ANOVA. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dan lebih dari dua kelompok. Uji ANOVA bisa menjadi one way. Yang keempat, uji regresi. Mengukur hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kelima, uji mean with value. Alternatif non-parametrik untuk uji T digunakan ketika asumsi normalitas atau homogenitas varian tidak terpenuhi. Yang keenam, uji Kruskal-Walsh, yaitu versi non-parametrik dari uji ANOVA untuk menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok yang independen. Jenis-jenis uji hipotesis. Ada beberapa jenis uji hipotesis yang sering digunakan, antara lain uji beda dua rata-rata, uji beda dua proporsi, uji korelasi, dan uji regresi linear sederhana. Kriteria pemilihan uji hipotesis. 1. Jenis data. Perbandingkan jenis data yang dimiliki, misalnya data kategorikal, data numerik, atau data ordinal, untuk menentukan uji yang paling sesuai dengan struktur data tersebut. 2. Tujuan penelitian. Tentukan apakah Anda ingin menguji perbedaan rata-rata, hubungan antara variabel, perbedaan proporsi,
atau sesuatu yang lain. Tujuan analisis akan membantu mempersempit pilihan terhadap jenis uji yang relevan. Yang ketiga, asumsi statistik. Pastikan data Anda memenuhi asumsi dari uji hipotesis tertentu. Misalnya uji T mengharuskan data mendistribusi normal dan memiliki homogenitas varians. Yang keempat, skala variabel. Pertimbangkan apakah variabel Anda merupakan data interval, ordinal, atau nominal. Beberapa uji hipotesis lebih tepat untuk jenis skala tertentu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.